Halo, assalamualaikum, masya Allah, tabarakallah. Apa kabar nih teman-teman tetangga onlineku semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu berbahagia beserta keluarga. Amin. Terima kasih sudah mampir lagi di channel sederhanaku. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk support kalian ya. Semoga kebaikan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Dan kembali ke video ya teman-teman. Ini video aku ambil di pagi hari, tepatnya itu kemarin. Jadi kemarin itu dimulai dengan Pak suami lagi cuci piring, karena hari ini aku mau masak lumayan banyak untuk acara arisan di rumah. Jadi aku mau ngirit tenaga ya. Jadi sebagian kerjaan dikerjakan oleh Pak suami. Oh ya teman-teman, untuk pagi ini di Bekasi itu adem ya teman-teman, teduh gitu, mendung. Kayaknya mau hujan. Semoga aja sih hujan ya. Karena kalau di perumahanku itu emang apa ya, hujannya tuh agak aneh gitu loh teman-teman. Misal nih di perumahanku nggak hujan, tapi tahu-tahu di depan gerbang perumahan itu hujan. Jadi hujannya tuh kayak nggak bisa masuk perumahan gitu loh teman-teman. Nggak tahu deh kenapa bisa begitu. Jadi hujannya tuh kayak melokal-lokal. Lanjut lagi ke video teman-teman. Setelah tadi Pak suami jemur baju, langsung beliau itu siram tanaman, karena memang cuaca lagi panas ya teman-teman saat video ini dibuat. Dan lanjut Pak suami bersihin daerah laundry room. Jadi hari ini mau ada arisan di rumahku. Rencananya sih mau ngumpul-ngumpulnya di atas, tapi nggak tahu juga ya nanti apa di atas atau di bawah. Tapi lebih baik prepare aja. Ini Pak suami bersihin atas, disapu-sapu aja sih teman-teman, karena nggak terlalu kotor juga ya. Karena area atas kan cuman buat sesekali aja ngumpul, atau enggak sesekali aja buat main gitu ya teman-teman. Dan ini Pak suami nyapunya sambil geser-geser ya teman-teman. Ya alhamdulillah tuh dibantuin. Karena ternyata kalau masak buat bikin arisan atau masak agak banyak itu capek banget ya. Baru terasa pas siangnya. Dan ini kelihatan dari rumahku ya teman-teman, itu ada Indomaret. Jadi rumahku tuh deket, alhamdulillah deket banget dengan minimarket, entah itu Indomaret, entah itu Alfamidi, Alfamaret. Orang-orang jualan, asal kuat-kuat uangnya aja. Kuat-kuat menahan iman kalau nggak pengen boncos ya teman-teman. Lanjut setelah itu Pak suami bersihin rumput. Ini karena rumputnya udah mulai tumbuh ya teman-teman, udah mulai banyak tumbuhnya. Dan ini aku lihat itu ya teman-teman, burung dara banyak banget di atas penampungan tetanggaku. Ini tetanggaku tahu nggak ya kalau penampungannya sering dipakai nangkring burung dara. Bahkan itu burung daranya sampai minum dari lubang ini ya teman-teman, lubang keluarnya air kalau penuh gitu loh. Ini tetanggaku tahu nggak ya? Lanjut setelah itu aku di bawah sibuk juga ya teman-teman. Ini aku mau siapin untuk bikin konsumsi atau makanan untuk arisan nanti. Ini aku lagi rebus labu siam kecil atau labu siam muda. Aku potong-potong agak kecil aja biar nanti cepet empuknya. Sambil di kompor sebelahnya aku mau persiapan mau goreng telur dadar. Jadi untuk menu arisan kali ini tuh aku bikin semua sendiri ya teman-teman. Cuman kue aja yang aku beli, tapi aku beli kue juga nggak banyak. Udah beli nggak banyak, ternyata diicipin sama anak-anak juga, sama Pak suami juga. Jadi makin berkurang deh kuenya. Nggak apa-apa lah ya, mudah-mudahan teman-temanku nggak keberatan. Ini aku goreng telur dadarnya sebanyak 3 periode ya teman-teman. 3 periode kayak pemilihan presiden. Aku 3 kali goreng ya teman-teman, biar jadi agak banyakan. Karena ini aku bikin telur dadar itu 6 telur. Sambil di kompor sebelahnya aku ini ya masih ngerebus labu siam. Itu kloter pertama labu siamnya udah mateng, jadi ini tinggal rebusan kloter keduanya. Ya gini deh teman-teman, pokoknya kalau pagi mau ada acara, kerjaan harus dibagi-bagi ya, nggak bisa kalau dikerjakan sendiri. Jadi aku pagi ini alhamdulillah berbagi tugas dengan Pak suami dan juga dengan anakku yang laki-laki. Kalau Solihah belum bisa ya diberi kepercayaan
yang seperti ini. Jadi palingan dia yang ringan-ringan aja, seperti bersihin kamar atau merapikan buku, merapikan spray gitu aja sih, yang ringan-ringan aja. Dan ini alhamdulillah labu siamnya udah matang semua ya teman-teman. Untuk lalapan pelengkap nasi liwet. Jadi untuk pagi ini, untuk nanti arisan, aku mau bikin nasi liwet plus lauk-lauknya. Ini semua aku bikin sendiri ya teman-teman. Pokoknya harus gercep. Aku tuh setar kalau nggak salah jam berapa ya? Lupa aku. Kayaknya jam 6:30 deh teman-teman. Jam 6:30 apa jam 7 aku baru setar. Sedangkan nanti itu acara ngumpul di rumahku atau arisan itu sekitar jam 9:30. Semoga aja kecandak ya. Lanjut, setelah goreng telur dadar, aku goreng tempe. Jadi urutannya gitu teman-teman, karena kalau telur dadar itu kan perlu minyaknya sedikit, tempe nanti agak banyak. Jadi biar nggak buang-buang minyak atau nggak mesti mendinginkan sebagian minyak, aku goreng telur dadar dulu. Lanjut, ini goreng tempe. Tempenya aku goreng 1 papan aja. Itu harganya sekitar 5.000 ya teman-teman. Dan untuk bumbunya aku pakai bumbu racik aja gitu teman-teman, karena ini kan buru-buru semua ya. Ini aja aku sambil motongin timun untuk lalap. Jadi untuk lalapannya aku cuman pakai labu siam muda rebus sama timun aja teman-teman. Ini timun 3 biji tapi hasilnya banyak ya. Aduh maaf kalau dipotong-potong kecil seperti ini. Ini aku pileknya masih ini ya, awet teman-teman. Ya gimana nggak awet ya. Inangnya memanjakan. Kemarin itu arisan minum es teh sampai 2 gelas. Ya gimana virusnya atau pileknya ini nggak tambah seneng ya. Untuk bercengkrama, kok bercengkrama. Untuk ngerem di inangnya ini. Dan ini alhamdulillah tempenya semua sudah matang ya teman-teman. Jadi tinggal aku angkat. Ini warnanya cantik, enak juga sih pakai bumbu instan. Praktis ya. Lanjut setelah itu aku goreng atau aku tumis terinya ya teman-teman. Ini untuk nasi liwet. Pokoknya kalau nasi liwet harus pakai teri sih kalau menurut aku. Kalau nggak pakai teri kurang nendang aja nasi liwetnya. Nasi liwetnya juga versi ekonomis ya, kayak aku yang biasa bikin. Nggak macam-macam untuk nasi liwet itu. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, ikan asin atau teri asin, udah gitu aja sih teman-teman. Tapi bagi aku itu udah nikmat banget. Pokoknya benar-benar nikmat. Dan ini aku tumis perbawangannya sampai ini ya harum. Sampai harum layu gitu aja, nggak sampai kering ya teman-teman. Lanjut setelah itu aku masukkan ke beras yang sudah dicuci. Tadi berasnya pas dicuci nggak aku rekod ya teman-teman, durasi seperti biasa biar nggak kepanjangan. Dan aku masukkan tadi gorengan bawangnya. Lanjut aku masukkan juga terinya. Setelah itu aku beri garam sama kaldu jamur. Sesimpel itu ya teman-teman sebenarnya kalau bikin nasi liwet. Jadi bisa kita bisa lakukan ini apalagi kalau di tanggal tua gitu ya. Nasi yang punya rasa-rasa kayak gini kan nggak butuh banyak lauk yang aneh-aneh. Cukup tempe goreng atau mungkin ikan asin udah cukup ya. Jadi bisa nih jadi salah satu solusi kalau di tanggal tua. Dan lanjut aku masak ya. Ini aku bersihin juga magicomnya seperti biasa kalau mau masak sambil dilap-lap juga ya teman-teman. Lanjut aku mau chopper perbumbuan untuk bikin jengkol balado. Aku nggak bikin sambal ya teman-teman, jadi langsung aja aku bikin jengkol balado. Jadi nggak dipisah antara sambal, bikin sambal sendiri atau jengkol balado sendiri. Nah untuk jengkol ini beneran nggak bau teman-teman, serius nggak bau. Kalau dibilang nggak bau 100% sih nggak ya. Tapi ibarat kata kalau jengkol itu punya bau 100%, ini bau yang dihasilkan cuma 5% aja. Jadi kamar mandi itu bisa nggak bau. Kalau kita buang air kecil tuh nggak bau teman-teman pas habis makan jengkol. Aku cuman ini doang teman-teman. Jadi jengkolnya sebelumnya itu aku rendam semalaman aja karena emang baru datang kemarin ya, baru datang di hari Senin. Jadi aku rendam semalaman, terus Selasa paginya aku cuci dulu, terus aku rebus. Nah untuk rebusnya ini
Aku pakein baking soda teman-teman. Jadi aku pakein baking soda. Aku ngerebusnya nggak terlalu lama ya padahal teman-teman. Tapi ini jengkolnya benar-benar empuk dan nggak bau. Beneran deh teman-teman. Jadi biasanya kan kalau kita habis makan jengkol terus kita buang air kecil itu kan kamar mandi langsung semerbak gitu ya. Ini alhamdulillah enggak teman-teman. Mungkin dari 100% itu cuma 5% aja wanginya. Wangi. Iya wangi jengkolnya cuma 5% aja gitu teman-teman. Dan biasanya juga aku kalau makan jengkol itu kan langsung sakit perut ya. Ya mungkin karena ada asam jengkolatnya itu ya, asam jengkolat ya sebutannya. Itu biasanya aku suka sakit perut kalau makan walaupun sedikit. Jadi sakit perut tapi bukan diare ya. Nah, ini enggak, alhamdulillah tuh gitu teman-teman. Alhamdulillah enggak sakit perut. Dan ini aku pakainya jengkol Kalimantan. Aku baru tahu teman-teman kalau jengkol itu ada macam-macam. Ada jengkol Kalimantan juga. Aku nggak tahu ya selama ini yang aku makan itu biasanya jengkol apa ya. Tapi kalau untuk jengkol yang ini kan Kalimantan ini kata penjualnya, kok aku lihat emang ukurannya sedikit lebih kecil-kecil ya daripada jengkol yang kebanyakan beredar. Lanjut aku ini ya teman-teman tumis percabeannya untuk bumbu jengkolnya ini. Tadi untuk percabeannya ini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit galak sama cabai keriting. Kalau pengen merah banget sih sebenarnya enak pakai cabai merah yang gede-gede gitu ya teman-teman, tapi aku nggak punya stoknya kan, belanja mingguan kemarin aku nggak beli cabai kayak gitu. Dan lanjut aku beri juga daun salam, lengkuas, terus garam, gula, kaldu jamur, merica bubuk, udah gitu aja. Setelah ditumis keluar minyaknya baru dimasukin jengkolnya, diaduk-aduk rata, pokoknya sampai meresap. Dan di kompor sebelahnya atau di tungku sebelahnya aku tumis ini ya teman-teman, bumbu kuning karena aku mau bikin semur ayam. Jadi masih ada stok ayam di kulkas sekitar 8 potong. Ini mau aku semur aja buat tambah-tambah lauk di arisan. Takutnya kan pas arisan itu ada anak-anak kan. Jadi anak-anak kan nggak bisa makan ini ya teman-teman, jengkol. Pedes kan. Masa pakai telur dadar aja. Jadi ini buat pilihan lauk lain ya teman-teman. Untuk semurnya ini aku kayaknya kebanyakan kecap deh. Agak susah juga ya untuk mencari kecap yang rasanya mirip-mirip yang hijau itu teman-teman. Cuman ya gimana, nggak apa-apa lah, bertahan aja. Toh masuk mulut juga sama. Ini untuk semurnya aku pakai bumbu dasar yang aku stok sambil ngabisin juga. Terus pakai kecap, pakai garam, pakai kaldu jamur, merica bubuk, udah gitu aja sih teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah selesai semua ya masakanku untuk arisan nanti. Ini ada telur dadar, ada lalapan, tempe goreng, jengkol balado, ada es teh juga. Kalau es teh tadi aku beli teman-teman, itu harganya 3.000 per picisnya ya. Kok picis sih, per gelasnya, tapi itu ukuran gede, lumayan nih teman-teman, hemat. Aku males kalau mau bikin es teh sendiri, nggak punya tempatnya juga sih teman-teman. Aku nggak punya tempat gede untuk wadah airnya. Dan ini cemilannya cuma tinggal segini, tapi nggak apa-apa ya. Semoga cukup. Dan semoga teman-teman aku suka semua nih dengan masakanku. Tapi pas arisan alhamdulillah yang paling laku itu adalah jengkol baladonya. Katanya enak. Alhamdulillah, berarti teman-teman aku suka. Dan tinggal nunggu nasi liwet mateng, aku mau mandi. Begini deh persiapanku untuk arisan. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak nih buat kalian semua yang sudah mau menonton videoku sampai detik ini. Aku ucapkan banyak terima kasih. Semoga videoku ada sedikit manfaat atau menghibur. Sampai ketemu lagi di video-videoku yang lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Happy selalu. Dadah.